Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, podcast by Montessori House Asia. Dengan saya Miss Rosa, founder and academic directress Montessori House Asia. Kembali lagi kita untuk berbicara mengenai seputar Montessori. Dan hari ini Miss Rosa akan berbicara mengenai why Montessori does not work for me and my child. Kenapa Montessori yang diaplikasikan tidak berhasil ya? Yuk ibu-ibu, siapa yang merasa kok saya sudah menjalankan Pink Tower-nya sudah dibeli, lalu saya juga sudah kasih kepada anak saya untuk sendok menyendok, saya sudah beli Learning Tower, tetapi kenapa hasilnya tidak seperti yang di buku-buku, di Pinterest, di Instagram, di YouTube, ataupun di penjelasan semua kelas Montessori? Mari kita membahas mengenai apa yang salah ya, apa yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan. Nah, maka daripada itu untuk yang sedang menjalankan Montessori khususnya di rumah, namun tidak sedikit nih yang suka merasa, aduh kok gagal ya, kok ini gak berfungsi ya, jangan-jangan Montessori itu hanya sekedar tren, jangan-jangan apa yang saya gak tahu. Nah, maka daripada itu ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan terkait dengan penerapan Montessori di rumah dan kenapa bisa jadi tidak berhasil ya. Yuk, yang pertama, kita suka punya keinginan yang tidak sejalan dengan kemampuan kita. Bukannya kemampuan anak, tapi kemampuan kita ya. Karena apa? Kita loh orang dewasa yang menyediakan lingkungan itu sendiri. Maka daripada itu, apabila kita tidak punya kemampuan, bagaimana kita dapat menjalankannya? Sangat penting untuk kitanya belajar dulu, baru kita mengajari. Sangat penting untuk kitanya berubah dahulu, baru kita bisa lihat anak-anak kita berubah, ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai kemampuan menata lingkungan. Apakah kemampuan Anda menata lingkungan, menata ruang bermain Montessori untuk anak Anda, kemampuan Anda menata ruang dapur dan ruang makan Anda, ruang tidur Anda dan ruang anak Anda tidak mencukupi kaidah-kaidah yang Anda pelajari mengenai Montessori ya. Kaidah Montessori mengenai menata lingkungan adalah satu, Anda harus memberikan kepada anak Anda pilihan pada lingkungan, berarti ada materialnya, ada lebih dari satu materialnya. Yang kedua, Anda mempersiapkan peralatan di lingkungan yang mana anak-anak itu bisa menghandle sendiri secara mandiri. Sudahkah tempat cucian baju kotornya itu bisa dihandle sama anak-anak? Atau sesuatu yang sangat rumit untuk anak Anda handle sendiri, sehingga anak Anda masih saja menebarkan pakaian kotor mereka di mana-mana. Ataukah kursi makan anak yang mana sangatlah tinggi sehingga setiap kali mau makan anak Anda menjadi ribut, menjadi tidak tahu saya harus bagaimana. Ataukah piringnya terlalu besar dan terlalu berat untuk anak Anda handle? Maka daripada itu, dalam menata lingkungan kita juga tidak melupakan barang apa yang perlu ada di lingkungan kita. Kita harus tahu setiap benda punya tempatnya masing-masing. Sudahkah Anda meletakkan setiap objek pada tempatnya? Nah, ini adalah sebuah homework, sebuah pekerjaan yang perlu kita teliti.
Di mana kita taruh gunting, selalu besoknya taruh gunting harus balik lagi di situ. Di mana kita ambil bolpen, ya kita harus meletakkan bolpen itu balik lagi di sana. Hal-hal kecil seperti ini sebetulnya yang menuntun anak-anak kita kepada sebuah pemahaman hidup itu harus teratur. Jadi Montessori berbicara mengenai struktur, mengenai order, mengenai keteraturan. Tapi kalau kita sendiri belum mampu untuk teratur dan detail, akan sulit ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Karena mereka hanya memimik, mereka hanya melihat, mereka bukan hanya mendengar, mereka melihat apa yang Anda lakukan dalam kehidupan Anda, ya. Jadi kemampuan menata lingkungan ini penting sekali untuk Anda bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah orang yang resik dan orang yang rapih. Nah, itu kadang buat kita sebagai challenge, sebagai tantangan. Gimana sih jadinya orang yang rapi akhirnya semuanya dibuang? Akhirnya nggak punya barang sama sekali. Ada orang-orang yang seperti demikian. Tetapi bagaimana menata lingkungan menjadi lingkungan yang rapih sehingga enak untuk dipandang. Penting loh. Salah satu aspek di lingkungan itu adalah rapih dan enak dipandang. Beautiful itu tidak bagaimana atau seberapa mahal furniture yang Anda punya, tapi bagaimana Anda dapat memantaskan warna, memantaskan bentuk, Anda dapat memantaskan setiap perabotan di dalam rumah Anda, ya. Yang kedua, kemampuan mencerna mengenai filosofi Montessori. Nah, kalau Anda sudah ingin mengaplikasikan Montessori, tentunya harus paham ya filosofinya. Karena Montessori bukan hanya mengenai material, tapi filosofinya berkata mengenai apa? Kita harus percaya sama anak. Follow the child. Kita harus prepare the environment. Kita harus kasih freedom within limits. Kita harus tahu bahwa anak-anak punya the absorbent mind, anak-anak punya sensitive period. Kita harus tahu bagaimana kita menata lingkungan kita. Semua yang namanya filosofi Montessori harus terjadi di dalam kehidupan kita dan juga anak-anak kita. Jadi jadikanlah Montessori sebagai lifestyle, bukan sebagai sebuah tuntutan, karena kita tahu Montessori membuat anak-anak kita membuka mereka punya potensi. Itu lebih dari hanya sekedar membuka potensi. Montessori memberikan jalan kepada Anda dan saya, kepada anak-anak kita untuk punya kesempatan dalam kehidupan ini untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna lagi, ya, untuk menggenapi semua tujuan kehidupan kita. Lalu yang ketiga, kita harus punya kemampuan memahami anak. Kemampuan memahami anak sangat lekat dengan sabar. Ya, jadi balik lagi. Banyak episode saya yang akan saya ingatkan kepada halayak ramai, Anda harus sabar. Ya, Anda harus bisa paham anak-anak ini. Kalau kita paham, kita nggak cepat marah. Gimana caranya memahami anak? Kita bisa satu, melalui baca mengenai tumbuh kembang anak. Kedua, kalau kita males baca, kita buka di YouTube, kita bisa dengarkan pakar-pakar yang berbicara mengenai tumbuh kembang anak. Yang ketiga, kita dapat secara live, secara langsung berinteraksi dengan anak supaya kita tahu dan paham dia sedang dalam tahap yang seperti apa. Penting sekali untuk kita tidak gagal paham terhadap anak-anak kita. Karena tadi saya bilang, kalau kita paham, kita nggak akan cepat marah. Ya, sama aja kalau kita paham mengenai suami kita paham mengenai istri kita nggak akan cepat-cepat marah. Oh iya, dia mungkin banyak mengeluh karena dia lagi lelah sekali. Atau mungkin dia banyak berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, makanya stres. Dia mungkin sedang tidak enak badan. Banyak permakluman, tetapi di balik permakluman itu kita bukannya maklum, tapi kita mengerti, kita paham apa yang terjadi, what's going on right now. Ya. Lalu yang keempat, kita juga harus punya kemampuan menerima anak dan diri sendiri. Penerimaan itu adalah salah satu kunci keberhasilan
Anda memiliki ikatan ataupun hubungan dengan anak Anda secara positif. Tetapi penerimaan terhadap diri sendiri adalah salah satu perihal yang perlu Anda lakukan sebelum Anda punya penerimaan terhadap anak Anda. Mengapa demikian? Coba bayangkan Anda tidak punya penerimaan terhadap diri Anda. Banyak sekali penolakan, maka Anda bisa jadi hidup dalam dunia ilusi, dunia fantasi, bukan dunia yang sebenarnya. Maka daripada itu kita wajib dan harus bisa menerima diri kita. Kebobrokan kita, kebaikan kita, kita harus bisa terima. Kita harus bisa akui supaya apa? Kehidupan ini berjalan selaras. Kehidupan ini bisa berjalan baik. Ketika kita mulai bisa menerima, maka mulai akan adanya banyak perubahan dalam kehidupan kita dan juga kehidupan anak-anak kita, ya. Lalu ada juga kemampuan mengolah emosi di dalam diri kita. Nah, buat mama-mama atau papa-papa yang sekiranya kayaknya kok cepet banget marah ataupun emosi, kita harus bisa mengolah emosi kita. Apa maksudnya? Tahu kita marah, tetapi cara marahnya seperti apa? Kita wajib bisa mengelola kata-kata yang kita keluarkan, pikiran kita, perasaan kita. Jangan sampai kita konsumtif perasaan yang negatif. Saya sharing bahwa hal ini penting sekali untuk bisa mampu mengelola emosi. Karena dalam menjalankan Montessori, salah satu key factornya yang perlu kita tahu adalah mindfulness. Mindfulness adalah here and now. Kita berpikir mengenai yang sekarang ini, bukan yang kemarin ataupun yang nanti yang akan datang. Ketika kita berpikir mengenai yang sekarang ini, kita hidup sekarang ini. Kita hidup bukannya yang kemarin, kita bukan hidup nanti, tetapi kita hidup sekarang, maka kita tidak akan mensia-siakan waktu yang kita punya. Dengan kita dapat mengelola emosi kita, maka kehidupan kita yang sekarang ini akan jauh lebih nyaman dan lebih bahagia. Saya tidak menjanjikan bahwa dengan kita memahami diri kita dapat mengelola emosi, maka kehidupan akan baik-baik saja. Tetapi setidaknya permasalahan apapun yang Anda sedang geluti sekarang ini, Anda akan baik-baik saja, ya. Dan kemampuan untuk dapat menahan diri. Jadi bukan hanya emosi tapi juga harus mampu menahan diri. Ada halnya yang kita bilang bahwa kita harus sacrifice, kita harus berkorban untuk keluarga, untuk anak-anak kita, bahkan mengorbankan diri sendiri. Di sini kita harus dapat mampu menahan diri, menahan ego kita. Di sini saya ingin mengingatkan, kita juga punya keinginan dan kita wajib tidak untuk mengabaikan keinginan atau diri kita punya kata-kata. Mungkin ingin sekedar tidur 1 jam atau sekedar keluar cari es krim di Indomaret. Kita wajib untuk bisa memberikan juga kepada diri kita apa yang kita butuhkan. Namun apabila kita tidak punya kemampuan untuk dapat menahan diri, mengatur emosi, menahan emosi, maka akan banyak hal yang tidak kita sangka akan kita ini terjerumus kepada jalan-jalan yang sangatlah sulit dan negatif. Contohnya apa? Banyak orang yang belajar Montessori ingin mengaplikasikannya, lalu beli semua perihal yang diajarkan di dalam kelas Montessori. Apabila kita dapat menahan diri, maka kita tidak akan beli sebanyak itu. Kita akan menjadi pembeli yang sangat bijaksana. Apa yang saya butuhkan sekarang ini, itulah yang akan saya beli. Bukan hanya apa yang saya butuhkan, tetapi apa yang anak saya butuhkan. Itu yang harus ada di dalam rumah, ya. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah kursi kecil. Dia tidak butuh number rods, dia tidak butuh spindle box, dia belum butuh yang namanya sandpaper letters. Tetapi kita lupa bahwa esensinya itu apa.
Apa yang ingin kita capai? Jadi di sini saya ingin mengingatkan, ketika keinginan yang tidak sejalan dengan kemampuan kita, bukannya kemampuan anak, akan ada banyak kekecewaan yang terjadi. Akan banyak yang namanya kita merasa this does not work. I don't want to do it anymore. Saya tidak mau melakukan Montessori lagi. Nggak mungkin ini bisa. Ya, ketika kita tidak bisa menahan diri kita, maka keinginan kita begitu besar, tapi kemampuan kita masih kurang. Kita beli semua perihal yang namanya Montessori. Kita jadi kalap ketika adanya diskon 50% dari laman-laman online shop. Tetapi kita lupa bahwa kemampuan diri untuk mengelola material tersebut, untuk menjadikan material itu ada di lingkungan yang mumpuni untuk anak-anak belajar, kita belum sampai di sana, tetapi kita melebihi apa yang harusnya kita pelajari dahulu. Maka daripada itu akan banyak kekecewaan datang kepada kita dan melihat mengapa Montessori saya tidak berhasil, ya. Yang kedua, setelah keinginan yang tidak sejalan dengan kemampuan kita, saya mengajak kita semua untuk cek ekspektasi kita. Ya, apa ekspektasi Anda di rumah? Apakah Anda ingin mengajarkan anak Anda sampai nanti ada yang namanya decimal system operation, tambah, kali, kurang, bagi? Kalau bisa, kenapa tidak? Apakah Anda punya ekspektasi anak Anda cepat-cepat belajar membaca? Apakah Anda punya ekspektasi anak Anda mengerti mengenai tata krama dan sopan santun? Maka daripada itu, cek ekspektasi Anda apakah berlebihan. Bagaimana saya tahu ekspektasi saya berlebihan? Kembali lagi belajar mengenai tumbuh kembang anak. Kembali lagi kepada filosofi Montessori. Berikan kepada anakmu apa yang memang dia butuhkan dan sesuai dengan kecepatan pembelajaran anakmu. Karena anakmu adalah anakmu, bukan anak tetangga, dan anak tetangga juga bukan anakmu. Di sini saya ingin sangat simpel, saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kita boleh punya ekspektasi tapi tidak boleh berlebihan. Tapi sebaiknya kita harus punya harapan. Dengan kita punya harapan, maka kita bisa menerima hal-hal yang mungkin belum sampai pada ekspektasi yang kita harapkan, ya. Jadi di sini saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, ketika kita mau mulai mengaplikasikan Montessori di rumah dan kita tidak mau sampai kejadian kok Montessori-nya tidak berhasil, kita harus balik lagi, apakah kita sudah paham apa Montessori itu? Apakah kita sudah paham bahwa kitanya harus berubah dulu baru kita melihat anak berubah? Dan apakah kita sudah paham kalau kita punya satu ekspektasi tertentu, harapan tertentu, sudahkah diri kita juga melakukan atau memenuhi harapan tersebut? Ya. Yang ketiga, pahami diri sendiri baru memahami anak. Pahami apa yang membuat Anda marah dan Anda senang. Coba ambil waktu sejenak, Anda pahami. Anda tanya, Anda gali dari diri Anda, apa sih yang membuat Anda marah? Marah banget. Dan apa yang membuat diri Anda ya marahnya marah aja. Dua hal itu berbeda. Marah sekali dengan marah saja. Atau ya bisa membuat saya tersinggung. Anda harus mengetahui apa yang membuat Anda ada di posisi demikian. Dan apa yang membuat Anda senang? Apa yang membuat Anda senang sekali? Apa yang membuat Anda ya menyunggingkan senyum? Mungkin hal ini saya rasa jarang kita pikirkan secara detail. Tapi ternyata dengan kita paham apa yang kita rasakan, kita juga bisa nantinya mengapresiasi apa yang anak-anak kita rasakan. Dan kita juga patut untuk bisa paham melalui observasi anak-anak kita apa yang sekiranya membuat mereka marah, apa yang sekiranya membuat mereka senang. Tahukah Bunda apa yang membuat anakmu senang sekali? Tahukah Bunda apa yang anakmu itu sedang senang sekali bermain? Dengan apa?
Kalau kita sampai detik ini kita sulit untuk kasih tahu diri kita atau orang lain, anakku senang bermain dengan titik-titik-titik, anakku akan marah jika titik-titik-titik, maka coba kita telik diri kita lagi. Apakah kita memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk mengetahui apa yang kita rasakan, ya? Pahami energi anak yang membawa mereka untuk bertahan. Kita harus paham setiap anak mereka lahir diberikan yang namanya satu dorongan alami yang luar biasa, di mana dorongan ini yang akan membawa mereka untuk merepetisi apa yang mereka kerjakan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Karena anak-anak yang bekerja, anak-anak yang bergerak, mereka banyak belajar beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, disinilah saya ingin berbagi kepada halayak ramai. Kita harus paham energi apa yang membuat mereka terus bergerak dan apa yang membuat energi itu surut. Ya, contohnya hentakan-hentakan kita terhadap mereka. Stop, tidak boleh melakukan itu. Atau diam saja, biar suster saja yang beresin atau mbak aja yang beresin. Itu adalah energi-energi yang akan menyurutkan semangat anak-anak kita untuk dapat mengkomplitkan yang namanya formasi diri mereka. Dan hal ini apabila kita pahami, maka Montessori itu akan betul-betul berhasil dalam penerapannya di rumah. Mengapa demikian? Karena kita akan punya deep respect, kita akan punya rasa hormat kepada anak-anak kita ketika mereka sedang memasuki satu periode untuk menyukai sesuatu. Ketika mereka sedang memasuki suatu periode ketika mereka sangat konsentrasi akan sesuatu hal, dan kita akan dapat menghargai mereka dan membantu mereka dalam membukakan semua potensi diri anak-anak kita. Ya, kalau tadi saya berbicara mengenai keinginan yang tidak sejalan dengan kemampuan kita, cek ekspektasi kita, pahami diri sendiri baru memahami anak. Lalu yang keempat, mengaplikasikan dengan kerendahan hati. Apabila Anda menginginkan Montessori works for you and your child, you need to start with humility. Apa itu humility? Apa itu kerendahan hati? Ya, bukan kerendahan diri ini, tapi kerendahan hati. Dengan rendah hati berarti saya mau mendengarkan. Saya mau mendengarkan dahulu tanpa saya langsung masuk kepada satu penilaian. Saya dengarkan dulu, mungkin ada benarnya, mungkin ada salahnya, tetapi paling penting adalah saya dengerin dulu. Saya tidak langsung responsif, saya tidak langsung pada satu penilaian akhir terhadap situasi yang terjadi. Mulai dengan kerendahan hati, start dengan rasa hormat, dan kita dapat belajar dari semua situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan aplikasikan dengan harapan dan iman. Maksudnya apa? Satu, tadi saya sudah berbicara mengenai kita harus punya pengharapan, kalahkan ekspektasi dengan memiliki harapan. Dan yang kedua, kita harus melangkah dengan iman. Melangkahlah Anda dengan iman di saat-saat ini. Untuk Anda yang mungkin punya harapan, anak-anak itu tepat pada waktunya untuk tumbuh kembangnya, dan mereka akan dapat mencapai harapan kita pada waktu yang tepat juga. Dalam artian apa? Iman adalah meyakini sesuatu yang tidak dilihat sekarang ini. Iman adalah sesuatu yang akan mendorong kita, membawa kita kepada satu tujuan yang nyata. Maka daripada itu Montessori berpesan, kamu harus punya iman. Kamu harus punya iman sebagai guru. Kamu harus punya iman sebagai orang tua. Untuk apa? Mungkin saat ini belum terjadi, tapi saya tahu nanti di depan ini pasti terjadi. Saya tahu anak saya bisa melakukan perihal ini, itu, dan lain-lainnya. Bangunlah iman Anda melalui pendengaran. Jadi penting sekali untuk kita bisa mendengarkan orang lain, mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan sermon, mendengarkan
seperti apa yang sedang Anda lakukan saat ini, mendengarkan mentoring dari orang yang sudah mengalami terlebih dahulu, ya. Dan yang kelima, coba cek apakah Montessori Anda instan. Dan yang saya harapkan jangan, ya. Anda belajar dari mana? Dari Instagram, dari podcast, dari YouTube, dari kelas online, kuliah online, dari kelas-kelas Montessori. Dari mana Anda belajar? Apakah Anda melalui pelatihan yang singkat? Montessori doesn't work when you hope through a certain period of time that is very short, that give you the biggest outcomes. Tidak pernah itu terjadi. Montessori yang singkat hanya akan membawa Anda kepada satu pemahaman hasil akhirnya apa, tapi tidak memperlihatkan kepada Anda ini berproses. Di sini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua. Yang paling penting adalah kita nikmati prosesnya. Kita ketahui ada prosesnya. Maka daripada itu, nantinya kita akan memetik hasil yang luar biasa. Mari halayak ramai, kawan-kawan, pada intinya belajar juga butuh mentoring, ya. Bahwa kalau kalian merasa, aduh gak bisa nih sendirian, gak ngerti, udah deh belajar Montessori sih belajar, tapi setelah itu rasanya perlu cari orang lain untuk bantu. Gak apa-apa juga. Tetapi let me share my own experience. Untuk tahu sendiri mengenai Montessori itu hampa akhirnya. Saya butuh berbagi, saya butuh menyemangati orang lain, dan saya yakin banyak orang di luar sana pun membutuhkan orang lain lagi untuk menyemangati, untuk dapat mengerti apa yang sedang mereka lakukan dan mereka hadapi. Maka daripada itu, pilihlah komunitas yang positif, ya. Dan juga janganlah melepaskan diri Anda dari komunitas tersebut, dikarenakan apa? Anda adalah makhluk sosial, butuh bersosialisasi, butuh juga dikuatkan dari orang-orang lainnya. Oke? Dan terkadang kita juga harus belajar mengkontrol apa yang kita lihat dan kita dengar. Jangan lupa ya, harus punya filter. Untuk apa yang Anda lihat, Anda dengar, mengenai pembelajaran apapun, Anda harus dapat mengkontrolnya. Karena apa? Terlalu banyak, terlalu eksesif, terkadang membuat Anda sendiri menjadi bingung dan bisa membuat Anda juga menjadi hilang arahan. Dari penjelasan yang sudah saya berikan, kita mengerti sekarang bahwa Montessori adalah pemahaman mengenai kita dan anak-anak. Kita perlu sadar apakah relasi kita dengan anak dibangun atas emosi ataupun cinta, atau penuh ekspektasi. Segala sesuatu yang dipaksakan, saya yakin jadinya pasti tidak bagus. Why Montessori doesn't work for you? Saya yakin sekali. Apakah Anda kurang untuk belajar dan menggali lebih lagi mengenai Montessori ini? Apakah Anda memiliki kemampuan-kemampuan yang perlu diasah dan ditingkatkan? Apakah Anda harus pergi ke kelas diploma? Apakah Anda harus mengikuti kuliah online lagi? Apakah Anda harus melihat YouTube lagi? Tapi satu hal yang saya ingin kuatkan kepada Anda, bahwa cintailah prosesnya. Sadari diri Anda, pahami diri Anda dan anak-anak Anda. Anda akan menemukan jawabannya. Bagaimana caranya membuat segala sesuatunya ini tersinkronisasi dan berjalan dalam harmoni di kehidupan masing-masing Anda semuanya. Dari penjelasan yang sudah diberikan, kita mengerti sekarang bahwa Montessori adalah pemahaman mengenai kita dan anak. Kita perlu sadar apakah relasi kita dengan anak dibangun atas emosi atau cinta atau penuh ekspektasi. Segala sesuatu yang dipaksakan jadinya pasti juga tidak bagus. Maka daripada itu, Sobat Montessori, saya berharap apa yang Anda lakukan di rumah dengan anak Anda adalah segala sesuatu yang penuh dengan harapan, bukan ekspektasi yang berlebihan. Hidup adalah sebuah perjuangan dan juga anugerah.
Jangan kita bersungut-sungut sampai kita lupa mengucap syukur akan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Salam Montessori, semangat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu. Bye!